dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada kali ini dalam rangka kajian online. Semoga Allah berikan kita kemudahan, kelapangan, serta kelancaran dari awal kegiatan ini sampai berakhirnya kegiatan ini. Dan yang tak terlupakan salawat serta salam Amin. senantiasa dan selalu kita ulangi kepada junjungan kita semua, panutan kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jasa beliau lah, karena berkat perjuangan beliau juga, kita semua dapat menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Kita semua juga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yaitu kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini saya ingin menginfokan dulu sepanjang kegiatan ini berlangsung, kepada para hadirin, kepada para peserta diharapkan untuk mematikan audionya sementara. Jadi audionya tolong dimatikan dulu demi kelancaran dan kenyamanan kita bersama. Apakah akan dimatikan selama sepanjang acara? Tentu tidak. Nanti ada waktunya, yaitu waktu sesi tanya jawab. Oke, eh, pertama-tama saya ingin eh, ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya pada kegiatan ini. Dan saya juga hormati dan muliakan di antara kita ada Kiai Hajar Solih selaku pimpinan Pondok Pesantren Ulul Albab Al Fikri. Dan yang saya hormati pemateri pada malam ini yaitu Ustazah Rinrin Mailani yang sudah hadir juga di antara kita. Dan seterusnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang hadir pada malam ini. Oke lah, eh, mungkin itu saja untuk mukadimahnya, tidak perlu terlalu panjang lebar. Intinya seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita saat ini menggunakan via Zoom, maka diharapkan untuk tidak menghidupkan audionya. Itu saja. Karena sepanjang acara ini akan direkam. Jadi seandainya misal dalam kegiatan ini nantinya ada sinyal yang jelek, kita nggak lancar saat menontonnya, itu bisa kita tonton ulang melalui rekaman yang akan dibagikan lewat grup nantinya. Baiklah, eh, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya waktu dan tempat dan layar. Saya persilahkan kepada Ustazah Rinrin Mailani. Dipersilahkan. Tes tes suara saya jelas. Bisa terdengar? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya bagi kepada ayah, bunda, abang, kakak yang tidak ada halangan bisa untuk on cam agar lebih afdol gitu ya. Nah, sekaligus kita perkenalan gitu ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak disayang gitu ya. Nah, biar kita saling mengenal, boleh meskipun kita jarak jauh ya Bunda ya, ya Ayah ya.
Tapi kita kalau bertatap muka langsung gitu kayaknya dekat gitu rasanya ya. Nah, boleh Bunda Nurliawati di on cam dulu ya. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Baik, Bunda. Sebelum ke materi, izin saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rindin Melani. Saya asli dari Garut, tapi sekarang sedang berdomisili di Pontianak. Nah, sebelumnya saya ingin ini dulu, Bunda. Bunda Nurliawati dari mana, Bunda? Boleh nanya-nanya, nah. Biar lebih akrab lagi kita, Bunda, ya. Dari Pinang, Bu. Dari mana, Bunda? Dari Pinang. Oh, dari Tunang. Masya Allah. Ahlan masalahnya, Bu, ya. Suwati, ya, Bunda. Kurang jelas. Bunda Suharwati, boleh dibuka mic-nya? Nah, Masya Allah, sini ada Bunda Nur Fitrindawati. Dari mana, Bunda? Saya dari Pinang Luar. Dari Pinang Luar, Masya Allah ya. Ini perkenalkan bunda-bunda ya, ini admin. Masya Allah. Bunda, enggak, Baik. Ada ya yang pengajian itu di bawah. Itu satu tuh kan. boleh di ini ya. Di sini saya akan menjelaskan ya terkait tentang pentingnya belajar tajwid. Nah, sebelumnya saya mau nanya sih sama bunda-bunda nih. Apakah bunda-bunda Bisa. semua di sini, nah, ada juga bapak-bapak ya, bapak-bapak sini, apakah mau menjadi keluarganya Allah? Ada yang mau nggak? Atau nggak mau? Ayo, siapa yang mau jadi Mau. keluarganya Allah boleh diangkat tangannya. Nah, ada menjadi keluarganya Allah? Masya Allah, Bu Suharwati mau ya, Masya Allah. Saya pun mau angkat tangannya ya. Masya Allah. Nah, kalau kita mau jadi keluarganya Allah, ada yang tahu kita harus bagaimana caranya? Yaitu harus dekat dengan Allah ya. Salah satunya itu dekat dengan Al-Qur'an ya. Itu ya. Dan barang siapa yang dekat dengan Al-Qur'an, insya Allah dia akan menjadi keluarganya Allah ya. Nah, kita sering dengar nih Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Nah, bagaimana apa pengertian Al-Qur'an menurut bunda-bunda nih? Coba saya boleh bertanya ya kepada Bunda Nurliawati. Nah, apa sih definisi Al-Qur'an menurut Bunda? Apa yang Bunda ketahui tentang Al-Qur'an? Boleh Bunda Nurliawati? Bunda Nurliawati? Atau Bunda Nur Fitrindawati? Ya, boleh. Apa sih definisi Al-Qur'an? Biar kita tidak Men- ngantuk ya belajarnya. Jadi kita saling tanya menjawab ya. Menurut saya, Al-Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah. Baik, makasih. Coba Bunda Siti Mutmainnah. Nah, Bunda Siti, Bunda Siti, coba atau Bapak ini abang kakak Hairudin Udin. Nah, siapa nih Hairudin? Bapak Hairudin. Bisa di on cam Bapak? Atau ini Bunda Aisyah Fitri. Apakah ada? Nah, baik ya Bunda ya. Nah, Al-Quran betul ya, menurut Bunda Nur Fitrianawati adalah firman Allah, betul ya? Betul. Al-Quran adalah, oh maaf Ustazah, baik, 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 baik Bunda. Sip, baik Bunda. Tapi suara saya jelas ya Bunda ya?
Betul ya. Menurut Dr. Subhi Asolih ya, Al-Quran itu adalah firman Allah ya, betul. Yang bersifat mukjizat. Nah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf-mushaf. Diriwayatkan secara mutawatir dan bacanya dipandang ibadah. Nah, itu definisi Al-Quran Bunda ya. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran, kira-kira itu ibadah tidak? Ibadah nggak? Ibadah ya Bunda ya. Betul ya. Lalu, apa aja sih keutamaan membaca Al-Quran? Nah, boleh ada yang mau menjelaskan atau membantu apa aja sih keutamaan membaca Al-Quran? Yang bisa menjelaskan? Nah, yang pertama, ibaratkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Terdapat di dalam Quran surah Fatir ya, ayat 29 sampai 30. Ada yang mau membaca Al-Qur'annya? Nah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Nah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan juga kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Itu Masya Allah Bunda ya. Kita ibaratkan berniaga yang tidak akan pernah merugi. Nah, itu keutamaan membaca Al-Quran. Itu yang pertama ya Bunda ya. Ya Ayah ya. Abang kakak semuanya ya. Nah, lalu yang kedua yaitu keutamaan membaca Al-Quran mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran. Nah, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, jadi Al-Quran ini tentu sudah jelas ya, sudah pasti akan menolong kita ya Ayah Bunda semuanya ya. Akan menolong kita ketika kita di alam kubur ya. Terus keutamaan yang lainnya itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrin amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun wa mimun harfun." Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, mau lagi Bunda ya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Misalnya nih, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, ya. Jadi dalam coba bayangkan Bunda, dari 8 basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa menghitung berapa huruf? Satu huruf dari 8 bi itu udah 10 kebaikan. Sinnya 10 kebaikan. Kita baca satu ayat aja udah berapa kebaikan? Apakah kita mau kebaikan atau keburukan? Pastinya kita mau kebaikan kan? Nah, kalau kita mau kebaikan, maka jangan pernah bosan untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, lalu keutamaan yang lainnya, yang keempat adalah sebagai kebaikan bagi pembacanya. Nah, sekarang di sini lanjut ya. Keutamaan
mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ada sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Setelah belajar lalu mengajarkannya, mengamalkannya. Itulah orang yang terbaik ya, di antara orang yang baik. Apakah kita mau jadi orang terbaik? Pasti jawabannya semuanya mau ya. Maka dari itu kalau kita mau jadi orang baik dan yang terbaik, maka harus belajar Al-Quran ya. Itu keutamaan mempelajari Al-Quran. Lalu di dalam Al-Quran ini ada tingkatan ya. Ada tingkatan membaca Al-Quran. Nah, ada yang tahu enggak? Coba Bunda Nur Fitri, ada berapa tingkatannya? Ada yang tahu? Tingkatan membaca Al-Quran. Atau Bunda Hafsah, coba Bunda Hafsah. Ada berapa Bunda Hafsah? Biar tidak ngantuk ya. Ya, Bunda Hairudin, ada berapa? Bunda Siti Mutmainnah. Coba ada berapa tingkatan membaca Al-Quran? Nah, baik ya. Tingkatan membaca Al-Quran itu ada 3 ya Bunda Ayah semuanya ya. Yang pertama ada itu tahqiq. Ada yang sudah pernah dengar tahqiq? Apa itu tahqiq? Ayo. Ada yang pernah dengar nggak? Ini kok istilahnya asing-asing semua gitu ya. Yang pertama tahqiq ya. Tahqiq itu yaitu membaca dengan tempo lambat. Namun sesuai dengan tajwidnya gitu ya. Itu tahqiq ya Bunda ya. Yang kedua ada tempo tadwir. Apa itu tadwir? Bacaannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tetap ya sesuai dengan tajwidnya. Nah, dan yang ketiga ada bacaan hadar. Apa itu hadar? Yaitu bacaan dengan tempo cepat, tetapi tetap dengan menjaga tajwidnya. Nah, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana ketika bulan suci Ramadan ada sholat sunnah yang tidak ada sholat pada bulan-bulan lain, yaitu sholat tarawih ya Bunda ya. Ya, yaitu rakaatnya ada yang 11, ada yang 23. Rata-ratanya ketika tarawih bacaannya dengan tempo hadar ya, dengan tempo yang cepat, tetapi tetap menggunakan kaidah tajwidnya. Lalu pertanyaannya, Ustazah, lalu mana yang lebih utama nih? Apakah tahqiq, apakah tadwir, apakah hadar? Nah, ayo, di antara 3 ini ada berselisih ya, bukan berselisih ya, khilafiyah, berpendapat para ulama ya. Ulama yang pertama mengatakan bahwa dengan banyaknya bacaan pakai hadar, dengan bacaannya lebih cepat berarti semakin banyak juga pahalanya. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan dengan tempo yang pertama, yaitu tahqiq. Karena Al-Quran itu bukan untuk kecepatannya, tetapi untuk dipahami dan diamalkan. Jadi dua-duanya Bunda Ayah semuanya boleh ya. Mau tahqiq boleh, mau hadar juga boleh. Ataupun mau tadwir juga boleh. Nah, kita contohkan nih. Bagaimana contoh tahqiq? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu yang contohnya yang tahqiq. Irama yang lambat. Lalu yang tengah-tengahnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu tempo yang tadwir. Lalu bagaimana tempo yang hadar?
Nah, itu yang hadar ini biasanya membacanya semuanya diwasolkan, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu tempo yang hadar. Nah, itu kembali lagi kepada ayah bunda semuanya ya. Apa mau pakai yang manapun boleh ya untuk temponya. Nah, baik, sekarang kita lanjut ya ke adab membaca Al-Qur'an. Kita belum ke materi tajwid yang betul apa ini masih adabnya dulu Bunda ya, kita bahas dulu ya. Lalu apa aja sih adab membaca Al-Qur'an? Nah, yang pertama kita harus mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Ya. Kita nih mau membaca Al-Qur'an di jalan nih. Apakah boleh di jalan, di perjalanan, di kendaraan atau di mall gitu? Apakah boleh tidak membaca Al-Qur'an? Nah, kembali lagi kepada niatnya. Kalau kita niatnya ingin ria, ingin dipuji oleh orang banyak, maka itu haram ya, tidak boleh ya. Tapi kalau kita niatnya daripada kita bengong, daripada kita lihat maksiat, gitu, lebih baik kita membaca Al-Quran itu maka boleh ya. Pertama itu tadi apa ya Bunda, ayah Bunda semuanya, yaitu niat ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Nah, yang kedua harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Yaitu dari haid, nifas, junub, itu hadas besar ya. Wiladah. Lalu apa itu hadas kecil? Seperti kentut, maaf ya, BAB. Nah, kalau hadas besar maka dihilangkannya dengan mandi besar. Tetapi kalau hadas kecil cukup saja dengan berwudu. Nah ya, jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, kita harus mempunyai wudhu ya ayah bunda semuanya ya. Nah, lalu apalagi adab ketika membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga itu memilih waktu dan tempat yang cocok. Ya, contohnya nih, memang utamanya tuh di masjid ya, terus menghadap kiblat gitu ya. Tapi kembali lagi ke tadi ya, kalau di jalan bagaimana ya? Boleh, tergantung kembali kepada niat ya. Lalu apalagi ada membaca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya itu menghadap kiblat ya. Di sini dianjurkan untuk menghadap kiblat. Gimana Ustazah, saya ini sedang di mana tuh? Di hutan. Nah, tidak tahu arah kiblat. Apakah boleh nggak baca Al-Quran? Boleh ya. Ketika kita sedang tidak tahu arah kiblat, tidak tahu arah kiblat, maka boleh kita melakukan di arah manapun gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada membaca Al-Quran itu bersiwak. Nah, apalagi ayah bunda semuanya sudah makan yang maaf ya, yang agak berbau seperti durian, seperti jengkol, pete gitu ya. Maka adabnya, akhlaknya yaitu harus bersiwak dulu. Ya. Lalu apalagi yaitu membaca isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu yang selanjutnya itu membaca basmalah. Nah, lalu yang selanjutnya ada membaca Al-Quran yaitu membaca dengan tenang. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Harus dengan tenang. Lalu yang selanjutnya itu memperindah suara bacaan. Ustazah gimana suara saya ini cempreng gitu. Tidak bagus gitu. Apakah boleh membaca Al-Quran gitu? Boleh banget ya Bunda, mau cempreng, mau suaranya tengek, tetap ya mendapatkan pahala gitu ya. Apalagi kalau kita punya irama nih, mau nahawan, mau apalagi ada 7 iramanya, bayati gitu, boleh sekali ya. Lebih bagus lagi kalau kita mempunyai irama. Ya. Lalu yang selanjutnya itu tadabur, khusyuk, apalagi sampai menangis. Apa itu tadabur? Ayah bunda semuanya, apakah sudah pernah menghatamkan Al-Quran? Pasti rata-ratanya pernah ya. Ada yang sering.
Ya, bahkan ustazah saya ini alhamdulillah sebulannya 2 kali, 3 kali menghatam Al-Quran. Nah, tapi pertanyaan yang kedua, apakah bunda-bunda ayah semuanya pernah menghatamkan arti Al-Quran? Ada yang pernah mentadaburi Al-Quran? Nah, jadi PR buat kita nih, kita sering nih menghatamkan bacaan Al-Qurannya, tetapi untuk mentadaburi artinya kita belum pernah. Maka dari itu biar kita paham isi Al-Quran itu, biar masuk ke dalam hati, maka mulai dari sekarang satu harinya satu halaman atau mau 2 halaman, setengah halaman, itu artinya baca Al-Quran lalu dibacakan artinya, oh ini gitu. Walaupun kita tidak bisa mentafsirkannya, tetapi kita sedikitnya tahu gitu. Apa itu tadabbur? Menghayati ya gitu. Tadabbur menghayati firman-firman Allah gitu. Jangan sampai salah kaprah gitu dengan membaca Al-Quran ini gitu. Ada ya benar sekarang lagi viral gitu, seorang ibu, entah dia Islam atau tidak, tapi dia hanya pakai kerudung gitu. Dia mengatakan bahwa Israel itu apa namanya tuh orang yang disayang oleh Allah karena dia terdapat dalam Al-Quran. Itu salah kaprah sekali. Makanya jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai kita mensalahartikan. Ya. Maka dari itu perlu guru. Ya, jangan apa ngajinya sendiri saja. Kalau kita ngaji sendiri, otomatis kita pasti betul. Karena tidak ada yang menyimak. Tapi kalau kita punya guru, kita bertalaki, kita musyafahah, nah ada yang menyimak, nah, baru kita akan tahu kesalahan kita. Ya, jadi kita wajib sekali mencari ilmu dan wajib punya guru, ya Bunda ya. Nah, lalu adab selanjutnya membaca Al-Quran yaitu mengeraskan bacaan jika tidak mengganggu kepada orang lain. Ya, sunnahnya ya dikeraskan ya. Tapi kalau mengganggu di sana tuh misalkan ada kita baca Al-Quran di masjid nih, terus ada orang sholat gitu, maka suaranya disirkan, jangan dijaharkan ya ketika ada orang yang sholat gitu ya. Lalu ada membaca Al-Quran selanjutnya itu tidak membaca sewaktu ngantuk. Nah, contohnya nih, kita bangun tidur, tahajud, udah tahajud kita bangun baca Al-Quran, sehingga sambil ngantuk-ngantuk, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, nah, itu tidak boleh ya. Ketika udah seperti itu langsung tidur saja. Kenapa tidak boleh? Karena pasti bacaannya juga makhrajnya, sifatnya, panjang pendeknya akan ngawur, maka akan salah fatal artinya. Ketika sudah ngantuk, maka tidurlah. Ya, jangan paksakan untuk membaca Al-Quran. Lalu adab yang selanjutnya yaitu sujud tilawah ketika ada ayat-ayat sajadah. Apa itu sujud tilawah? Contohnya nih, ada di surah Al-Alaq ayat terakhir. Wasjud waqtarib. Nah, kita mendengar atau membaca ayat-ayat kalau di Al-Quran tuh di Quran Kemenak ya, ada gambar masjid kayak masjid lagi gitu. Itu tuh termasuk apa ayat sajadah, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Ya. Itu mungkin ada membaca Al-Quran. Ayah bunda semuanya, apakah ada mau bertanya? Sekarang kita sesi tanya jawab ya. Atau kita gimana nih moderator? Kita mau bahas pertanyaan yang di grup dulu atau yang ada di Zoom dulu nih? Gimana nih? Moderator di Zoom mau bertanya? Baiklah, kepada para hadirin peserta untuk kajian online malam ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab ini sebetulnya dibatasi, tapi karena mengingat pesertanya masih bisa dibilang kita bisa hitung jari ya, alhamdulillah udah ada 10 orang yang hadir. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, sebetulnya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui grup WhatsApp.
Nah, jadi saya izin membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan di grup WhatsApp. Oke, saya akan coba bacakan dulu satu per satu. Kita mulai dulu dari pertanyaan Bang Randy dari Jakarta, Masya Allah, di luar Kalimantan ya. Untuk Bang Randy ada hadir nggak ini? Randy, oh nggak ada orangnya, tapi nggak apa-apa lah, kita bacakan saja ya. Nama Randy, domisili Jakarta. Pertanyaan, apakah wajib berwudu dulu sebelum baca Al-Quran? Oke lah, saya langsung serahkan saja kepada Ustazah Rinrin Mailani. Kepada Ustazah, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak ya pada moderator atau MC yang izin ya. Apakah kita harus punya wudhu ketika mau membaca Al-Quran? Ya, kita harus punya wudhu ya. Karena apa namanya tuh Al-Quran ini kan kitab yang suci ya. Lalu bagaimana kalau Al-Qurannya itu ada tafsirnya gitu ya? Apakah boleh juga membaca ya? Pertanyaan membaca ya, bukan memegangnya. Membaca, karena di sana tuh nanti ini ya ada bahasan, ada larangan orang yang batal wudhu, ada larangan orang yang lagi haid, ada larangan orang yang sedang junub ya di dalam kitab Safinatun Najah tuh. Nah, lalu apa saja sih larangan-larangan yang ya apa yang tidak mempunyai wudhu? Yaitu salah satunya membaca Al-Quran ya. Jadi orang yang tidak punya wudhu maka berwudhu dulu. Ya, beda dengan ketika kita membaca buku ya. Kita baca buku, kita baca koran gitu ya. Kita tidak punya wudhu pun tidak apa-apa. Nah, kalau Al-Quran ini beda ya, karena firman Allah gitu. Jadi kita ada adabnya gitu ya. Itu mungkin pertanyaan buat Mas Reni ya. Jadi kita harus punya wudhu dulu ya Mas Reni ya. Baiklah, terima kasih atas jawaban pertanyaan dari Bang Randy yang telah disampaikan oleh Ustazah Rinrin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi yang mendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya lanjut bacakan lagi pertanyaan dari Lulu. Maaf, dari Hapsoh. Nama Hapsoh, domisili Karangan. Pertanyaan, apa hukumnya seorang perempuan sedang haid membaca Al-Quran? Izin saya ulangi lagi, dari Kak Hapsoh, domisili Karangan. Apa hukumnya seorang perempuan sedang haid membaca Al-Quran? Baiklah, kepada Ustazah, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Bang Bintang. Nah, orang lagi haid, apakah boleh membaca Al-Quran? Jawabannya tidak boleh ya. Karena di dalam kitab Safinatun Najah, larangan ada 10 larangan bagi wanita haid. Ya, yang pertama yang saya akan bahas nih karena saya sedang belajar menjelaskan tentang Al-Quran. Jadi akan bahas membaca, memegang dan membaca, memegang dan membawa, memegang dan membaca Al-Quran itu haram. Tidak boleh ya bagi wanita haid. Tapi, nah ada dua pendapat nih. Gimana Ustazah? Yang ada artinya? Ya, saya belajar beberapa guru ya. Di guru yang pertama tetap tidak membolehkan, meskipun ada artinya. Nah, di guru yang kedua boleh kalau ada artinya. Lalu itu kembali lagi kepada ayah bunda abang kakak ya. Kalau saya pribadi ngambil yang tidak boleh. Ya, meskipun ada artinya tidak boleh membaca Al-Quran. Lalu gimana pertanyaan lagi nih? Ustazah, saya kan udah terbiasa nih sebelum tidur nih baca ayat kursi, baca Al-Muluk. Apakah boleh?
Nah, kalau kita udah terbiasa membaca Al-Quran sebelum tidur, maka kita niatkan untuk berzikir, bukan untuk membaca Al-Quran. Maka diperbolehkan. Dan itu pun tidak boleh sambil melihat Al-Quran, karena sudah hafal kan, kayak Al-Kafirun, Tiga Kul gitu ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Maka diperbolehkan ketika haid. Tapi dengan syarat tidak melihat dengan Al-Quran. Lalu bagaimana? Ustazah nih, saya nih kan pengajar nih. Apakah boleh mengajarkan Al-Quran sedang haid? Nah, ketika seorang pengajar itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan kok nih? Ini hukumnya kok ini beda-beda ya? Kok tidak adil? Pada pengajar boleh, kepada nggak pengajar nggak boleh. Khawatirnya kalau si pengajar itu tidak ngajar, maka menjadi madarat bagi semuanya, tidak melaksanakan kewajiban cari ilmunya. Maka untuk seorang guru ngaji boleh mengajarkan Al-Quran, tetapi dengan cara terputus-putus. Contohnya nih, kita mau mengajarkan yang benar Al-Fatihah, Alhamdulillahi. Kita mau memperbaiki makhrajnya atau panjang pendeknya. Nah, seperti itu ya caranya. Jangan dilangsungkan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang tidak boleh. Tapi terpotong-potong ya. Alhamdulillah. Nah, itu hanya kurang nih hamsnya. Misalkan lillahi kepanjangan. Lillahi ada yang gitu. Itu boleh ya seperti itu mengajarkannya. Bagi wanita haid. Nah, gimana Kakak Hafsah? Apakah paham dengan pendengaran saya, Kakak Hafsah? Insya, insya Allah paham Ustazah. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Ustazah atas jawabannya pertanyaan dari Kak Hafsah tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, saya Amin. izin lanjut membacakan pertanyaan yang masih ada di grup. Ada juga pertanyaan dari Kak Sukria, domisili Pontianak. Pertanyaannya ini sama seperti pertanyaan Kak Hafsah. Jadi jawabannya bisa kita lihat dari jawaban pertanyaan dari Kak Hafsah saja tadi ya. Untuk mensingkat waktu, selanjutnya ada dari Pak Gusti Heriansyah, domisili Jalan Tebu, Pontianak Barat. Pertanyaannya, bagaimana caranya selalu ikhlas? Saya ulangi, dari Bapak Gusti Heriansyah, domisili Jalan Tebu, Pontianak Barat. Bagaimana caranya selalu ikhlas? Baiklah, Ini untuk jawabannya saya serahkan kepada Ustazah. Waktu dan layar dipersilahkan. Bang Bintang, ini kayaknya pertanyaannya mungkin tentang ikhlas harusnya di minggu kemarin ya, tentang Betul. masalah zikir. Bagaimana caranya untuk selalu ikhlas itu mungkin ini pendapat saya ya, untuk Bapak siapa tadi, Bapak Heri ya? Mohon maaf Bapak, Bapak apabila Gusti. Bapak Gusti ya, mohon maaf ya. Terusnya nanti itu mungkin ke Abi langsung ya, ke Abi Azhar yang menjawabnya. Cuma mungkin sedikit saya, ikhlas itu maaf banget. Ibarat kita ini maaf ya, maaf banget. Ibarat kita sedang BAB gitu ya. Apakah kita mau mengharapkan kembali? Enggak kan, dibiarkannya gitu. Nah, mungkin itu secara logikanya gitu ya. Secara logikanya gitu. Ikhlas itu. Tapi memang sih untuk mengikhlaskan sesuatu itu perlu proses ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sabar, sabar. Kalau udah sabar nanti sayang sama Allah, ikhlaskan saja semuanya. Contohnya nih, kita kehilangan seseorang, contohnya saja gitu ya. Apa? Seorang ibu kehilangan anaknya atau seorang istri kehilangan suaminya. Pasti itu tuh membuat hal yang paling sedih, kehilangan seseorang tuh. Namun, nah ada namunnya ya. Namun ada proses di mana kita kalau dekat dengan Al-Quran, pasti insya Allah nih, pasti ya ini akan membuat hati kita tenang. Ketika hati tenang, maka akan timbul rasa ikhlas. Ya, jadi
buat ayah bunda semuanya, ketika kita sedang ada masalah, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Itu sih, mungkin sharing-sharing ayah. Baiklah, terima kasih Ustazah atas jawabannya untuk pertanyaan Pak Gusti. Masya Allah ya, kita sama-sama mendengarkan paparan ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh Ustazah. Saya menyaksikan dan mendengarkan dari awal sampai sekarang ini. Ada satu poin yang menarik, yang benar-benar saya langsung melek tadi ya, hampir mengantuk. Ustazah tuh sempat sampaikan bahwasanya janganlah kita membaca Al-Quran ketika kita sedang mengantuk. Oh, Masya Allah ini saya setuju banget. Karena fokus hilang, nggak nggak karuan betul juga ya. Apalagi yang Karena dibahas soal, apalagi relate banget, pas banget, cocok banget nih Ustazah. Yang dibahas sekarang ini soal tajwid ya, tentang benar, baik atau buruknya dalam membaca Al-Quran. Cuman problem yang sering saya lihat ya Ustazah, yang saya lihat di sekitar dan saya alami sendiri, ini pengalaman pribadi ya. Justru ngantuknya itu datangnya pas lagi baca Al-Quran. Aduh, astagfirullah. Ini mungkin karena banyak setannya mungkin ya. Saya nggak tahu gitu kan. Dan jadi pas saya mau baca Al-Quran, tiba-tiba ngantuk gitu. Padahal sebelum baca Al-Quran nggak ada perasaan ngantuk sama sekali gitu. Nah, itu masalahnya di caranya mana itu kira-kira Ustazah? ada ini juga loh ya. Ada orang yang susah tidur ya. Apa Ya namanya tuh betul. insomnia ya, insomnia ya. Coba kalian baca Al-Quran saja. Daripada bergadang gitu ya. Baca Al-Quran pasti akan ada rasa ngantuk. Jadi Masya Allah Al-Quran ini segala pokoknya. Obat segala dari masalah. Kalau kita kurang apa dari obat kita susah tidur baca Al-Quran ya gitu. Pasti ada rasanya. Tapi Masya Allah itu memang bagi yang apa namanya tuh baru baca Al-Quran udah ngantuk, itu udah berhenti aja dulu. Nanti bangun tidur baru dibaca lagi Al-Qurannya. Pasti kalau udah bangun tidur kan udah fresh ya. Itu rahmat dari Allah agar kita istirahat gitu ya. Obat Al-Quran ini apa nama lainnya kan asyifa gitu, obat gitu ya. Jadi obat segala obat pokoknya. Masya Allah. Intinya Al-Quran itu luas ya, Ustazah. Betul. Jadi bukan sekedar bacaan biasa aja. Kalau kita yang awam nih mungkin mandangnya ya Al-Quran nih 30 juz, dibaca, didengarkan, udah sebatas itu aja. Padahal kalau didalami lagi, apalagi setelah mendengar paparan dari Ustazah tadi, Masya Allah, ternyata banyak sekali yang perlu dipelajari. Betul, betul. Baiklah kepada para hadirin peserta Zoom kajian online pada malam ini. Bagi yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan ya. Tidak perlu sungkan, silakan dibuka mic-nya dan langsung bertanya. Silakan, insya Allah akan dijawab oleh Ustazah Rinrin Melani. Insya Allah kalau bisa ya, tapi kalau belum bisa di-PR-kan gitu ya. Oke, kalau misalnya sungkan untuk langsung bicara, bisa lewat kolom chat nanti saya bacakan. Oh, ada ini. Ada pertanyaan dari Bapak Hairudin di kolom chat. Saya izin bacakan ya Ustazah. Bapak Hairudin Udin, apakah boleh habis sholat berjamaah dengan pasangan suami istri langsung mengaji, sementara habis sholat bersalaman? Masya Allah, ini untuk jawabannya saya serahkan kepada Ustazah. Berarti itu pertanyaan yang tadi ya, pertanyaan yang tadi sama siapa ya? Orang yang batal wudhu apakah boleh membaca Al-Quran? Ya, Betul-betul. ah, itu jawabannya yang tadi ya gitu. Untuk Jadi Pak, jawabannya mungkin nanti bisa lihat di rekaman ulangnya ya Bapak ah, Hairudin. Karena tadi udah dijabarkan, dipaparkan oleh Ustazah secara lengkap dan detail. Baiklah, buat para peserta yang lain, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Jika sungkan, boleh lewat kolom chat. boleh Bunda Nuryawati, Bunda Alfat, Bunda Nur Fitri. Biasanya nih Ustazah, kalau misalnya jamaahnya nggak mau bertanya, nanti dikasih pertanyaan sama Ustazahnya. Oh, boleh ya, ya, iya, iya, iya. Jadi kita tunjuk aja nih, biar agak asik ya. Betul. Nah, eh, apa? Siapa yang bisa memaparkan apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Nah,
yang tadi menyimak nih, ada yang mencatat nggak? Apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Silakan Ada ayo yang Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah menyimak tadi insya Allah paham dan tahu tuh jawabannya. Apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Silakan dijawab. Bagi yang tersedia boleh buka mic-nya atau jawab lewat kolom chat. Ayo, Bunda Nur Fitri, Bunda Hafsah, Bunda Nuryawati, Bunda Alfat. Absen satu-satu ya. Bunda Hairudin. Bunda, maaf ya nih Bapak nih, maaf ya. Bapak Hairudin, Bapak Geza, Bapak Ervin. Ayo. Atau mau next ganti soalnya mungkin ya. Ini itu mungkin agak panjang ya. Ada beberapa poin kan. Nah, ini jangan sedikit aja. Silakan Ustazah, silakan. Berapa tingkat membaca Al-Quran? Nah, sedikit aja jawabannya tuh. Ada berapa tingkatan? Oke, pertanyaan dari Ustazah Rinrin Melani. Berapa tingkatan dalam membaca Al-Quran? Pada Ya, para betul. hadirin, silakan bagi yang mau menjawab boleh buka mic, jangan sungkan. Bunda Nurwati, kan tadi Ada. udah jawab nih. Apa aja nih Bunda? Coba. Boleh di ini mic-nya Bunda. Dibuka dulu mic-nya. Nah, apa aja Bunda Nurwati? Tasik, tajwid, hadar. Nah, Masya Allah 100. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Untuk hadiahnya sementara pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Insya Allah next nanti kita bakal adain hadiah. Insya Allah, amin. Oh ya, ayah bunda abang kakak, insya Allah untuk minggu depan, nah kita ada pemateri juga yang tak kalah bagus. Nah, siapa yang mau belajar bahasa Arab nih? Nah, insya Allah nanti kita di kajian pejuang zikir ini setiap minggunya, masya Allah beda-beda yang ininya. Kemarin kita kan masalah rohani nih, hati kita gitu ya. Nah, sekarang minggu malam ini kita belajar tajwid. Insya Allah minggu depannya kita belajar bahasa Arab. Jadi komplit nih. Ya, jangan jauh-jauh dari kajian pejuang zikir. Insya Allah akan banyak orang-orang pemateri yang hebat-hebat. Jangan pernah keluar dari grup ya Bunda ya. Ya ayah ya, abang kakak semuanya. Kayaknya nih nampaknya sudah pada paham ya, tidak ada yang bertanya ini. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau kita kasih waktu aja ya, sampai 20 menit, atau 10 menit aja, kelamaan 20 menit, 10 menit aja ya. 10 menit lagi, kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita langsung tutup saja kegiatan malam ini. Silakan Bapak Ibu, hadirin sekalian yang ingin bertanya, boleh lewat kolom chat, nanti saya bacakan, atau mau bertanya secara langsung lewat audio, silakan dibuka mic-nya. Izin bertanya, Bang. Baik, silakan Pak, silakan. Ya, eh, Ustazah ini eh, soal sujud apa tadi tilawah ya. Sujud tilawah itu minta tolong di apa? Diterangkan bagaimana cara sujud tilawah yang benar. Karena kan rata-rata ya hampir kita lihat itu orang kalau lagi baca Al-Quran ketemu sujud tilawah itu langsung sujud. Apakah itu udah benar atau harus bagaimana yang benarnya gitu? Atau kalau tidak mengerjakan itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Makasih banyak Pak Geza pertanyaannya. Untuk sujud tilawah ini hukumnya sunnah ya Pak ya. Jadi apabila kita mendengarkan atau sedang membaca ayat sujud tilawah ini tidak sujud maka tidak apa-apa. Namanya juga sunnah gitu ya. Nah tapi masa iya Rasul aja menjalankan sunnah kok kita sebagai umatnya tidak mau menjalankan sunnah ya. Rasul aja udah ada jaminan surga masih melaksanakannya gitu. Kita ini udah apa-apa jaminannya sudah berani-berani mendengarkan sunnahnya gitu ya. Makanya dianjurkan ya bagi yang sudah paham kita praktekkan. Nah, lalu tata caranya nih ada beberapa pendapat ya Pak Geza ya. Yang saya ajar saya belajar di pondok ketika mendengar sajadah kita berdiri kita niatkan langsung sujud berdiri dulu ya kita dan syaratnya kita harus punya wudhu ya
Kalau kita belum punya wudhu, maka tidak boleh, ya, apalagi sedang haid, ya, tidak boleh melaksanakan sujud tilawah. Kita harus punya wudhu. Nah, ketika di sujud, nah, bacaannya bagaimana? Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu bacaannya. Lalu kalau kita nggak bisa gimana bacaannya, kan agak panjang nih gitu. Lalu bagaimana bacaannya? Apakah boleh subhana rabbil a'la wa bihamdi? Apakah seperti itu? Nah, kalau kita tidak bisa tahu bacaannya, maka boleh kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau kita tidak tahu bacaannya, cuma kita tahu tata caranya saja gitu ya. Maka boleh seperti itu. Ada juga, nah ya, cara yang kedua yaitu tidak berdiri dulu, langsung dengan dia sujud. Nah, seperti itu. Tapi tetap syaratnya harus mempunyai wudu dulu ya. Lalu bagaimana tata cara sujud tilawah ini ketika dalam sholat? Apakah harus sujud tilawah juga? Kalau kita berjamaah nih, kalau kita berjamaah, imam membaca ayat-ayat sajadah atau maka kita ikutin imam. Kalau imamnya sujud ketika membaca ayat sajadah, contohnya sujud waqtarib, imam sujud, tiba-tiba langsung sujud gitu. Kita ikutin imam, lalu ketika udah sujud, imam pasti berdiri lagi kan, baru imamnya ruku gitu ya. Nah, kalau imamnya tidak sujud, maka jangan. Kalau kita saat berjamaah kita sendiri yang sujudnya, maka batal berjamaahnya. Ya. Lalu ketika sholat munfarid atau ketika sholat sendiri-sendiri nih, kita membaca sujud sajadah gitu. Bacaan tilawah, apakah kita sujud tilawah, maka disunahkan ya. Kalau kita sholatnya sendiri, udah baca itu langsung sujud, berdiri lagi dan langsung nanti ruku. Seperti itu mungkin Pak Geza. Baiklah, itulah jawaban dari Ustazah Rintin untuk pertanyaan dari Pak Geza mengenai tata cara sujud tilawah. Sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Pak Geza, kalau boleh tahu dari mana domisilinya? Aslinya dari Padang, Ustaz. Oh, Domisili Padang. Boyolali. Padang, Sumatera Barat ya? Ya. Oh, orang awak berarti itu. Awak Padang Pariaman, Pak. Ya, Sakampuang, Pak. Tapi dari si domisili Junjung. saya sekarang nih lagi di Pontianak. Sama dengan Ustazah Rinrin Melani. Kalau Iya. kampung halaman saya memang di Padang Pariaman. Masya Allah ya, ada juga yang dari luar Kalimantan hadir malam ini. Masya Allah Pak Giza, mudah-mudahan istiqomah ya Pak. Ya, amin, Kita amin Ustaz. bergabung di komunitas pejuang zikir ini. Buat para hadirin yang lainnya, jika ingin bertanya, nggak apa-apa, kita kasih satu kesempatan lagi. Walaupun waktu sudah menunjukkan 9 lewat ya, 9 malam lewat. Jadi kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi, habis itu nanti kita tutup dan diakhiri doa bersama yang dipimpin oleh Ustazah. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya, boleh lewat kolom chat jika sungkan, atau bertanya langsung juga nggak apa-apa, silakan buka mic-nya. Karena kesempatan seperti ini jarang-jarang sekali ya, mumpung ada kesempatan kita bisa berkumpul seperti ini, walaupun hanya sekedar di Zoom meeting, insya Allah ini bakal diridhoi dan bermanfaat bagi kita semua. Ayo silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, barangkali eh, ada yang kurang paham sepanjang penjabaran dari Ustazah tadi, silakan, nggak apa-apa. Nampaknya udah paham semua nih. Masya Allah. Nanti kalau misalnya masih ada unek-unek yang terpendam, nggak apa-apa, boleh langsung sampaikan saja di grup. Insya Allah kita bakal buka grupnya nanti, kita buka ya tanya jawab yang ringan ya kan Ustazah? Gimana Ustazah? Setuju Ustazah? Setuju. Sip. Oh iya Insyaallah ya. Ustazah, ini saya tadi nggak sengaja ngeliat ya di grup. Rupanya Ustazah ini Masya Allah sempat buka kuis, bikin kuis ya tadi itu. Dan ada Oh yang iya, jawab. iya betul. Iya, saya Saya izin pun jawab dulu ya. Saya izin bacakan dulu ya. ya bacakan Jadi ya, bacakan Ustazah ini betul.
nggak sengaja gitu kan, saya nggak ngeliat. Rupanya Ustazah ini ada sempat melontarkan pertanyaan kuis gitu kan kepada peserta. Saya ingin bacakan dulu tadi itu. Jadi Ustazah tuh bertanya, Sohibul Quran, izin tebak-tebakan tentang tajwid. Berhenti dua, laju 4 sampai 5. Siapakah yang tahu? Sempat ada yang jawab dari Bu Eni Enggraini, Mad Jais Munfasil. Betulkah? Nah, tapi ini masih jadi rahasia nih. Belum dijawab langsung sama Ustazah. Gimana tuh Ustazah atas jawaban dari Bu Eni? Mad Jais Benar Munfasil. ya. Heeh. Betul. Terima kasih banyak ya Bang Bintang sudah mengingatkan. Tadinya mau bahas asar ya. Qadarullah. Benar lupa, lupa ya Allah ya. Iya, Dan asar ya karena tadi, asar tadi ya. ya, tadi kan saya jawab dulu, insya Allah asar kita bahas ya gitu. Dan qadarullah karena ada ngisi kajian juga di ibu-ibu, jadi benar sampai lupa dan ingat sekarang untung diingatkan. Baik, tebak-tebakannya ulang lagi ya. Tadi tuh berhenti 2 ketika laju 4 atau 5. Nah, gitu. Siapakah aku? Nah, betul itu jawabannya dari siapa tadi tuh Bu Eni ya? Iya, Ya, dari Bu jawabannya Eni. Majid Munfasil ya. Jadi mad jaiz munfasil ini apabila ada nad bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Ya. Jadi contohnya di surah Abasa nih. Abasa wa tawalla. Itu kan ada mad jaiz nih. Kita berhenti maka dibaca 2 harokat. Tapi kalau kita mau lanjut, abasa wa tawalla anja tidak boleh bernapas. Maka panjangnya 4 sampai 5 harokat. Itu not jaiz munfasil. Tapi itu next nanti di level ketiga ya kita membahas hukum mad. Level pertama nanti kita akan bahas tentang makhraj. Ini baru pembukaan ya. Abang kakak bunda ini baru pembukaan. Kita belum ke materi yang apa inti gitu ya, masih pembukaan. Dan insya Allah nanti bulan depan juga kan saya ke bagian minggu kedua ya Bang Bintang ya, insya Allah juga masih membahas tentang pembukaan dulu, belum ke makhraj untuk di level selanjutnya. Baik, terima kasih Ustazah atas waktunya yang telah menyampaikan ujangan ilmu yang bermanfaat pada kajian malam ini, yaitu pentingnya belajar tajwid. Kata penting ini berarti udah wajib banget ya, udah wajib banget, emang harus dipelajari. Dimana kita mungkin selama ini ya saya pribadi mungkin masih belum terlalu memprioritaskan, belum terlalu mengutamakan, dan belum menganggap sangat penting bahwasan tajwid itu sangat wajib. Nah, ini bakal jadi PR banget buat kita semua bahwasanya belajar tajwid itu penting. Mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa bertemu, bersilaturahmi seperti ini dan memperdalami lagi tentang pentingnya belajar tajwid oleh Ustazah Rinrin Mailani. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta hadirin, anggota grup kajian pejuang zikir yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengar dan yang menyampaikan sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan dulu sedikit informasi bahwasanya kajian pejuang zikir ini adalah program dari Pondok Pesantren Ulul Albab Al Fikri cabang Kalimantan Barat ke-77. Kenapa disebut cabang? Karena pusatnya itu ada di daerah Kota Bandung. Masya Allah, yang dipimpin oleh Buya Asep Sudrajat. Nah, di cabang ini sendiri pimpinannya yaitu Kiai Haji Azhar Solih yang bertempat di daerah Desa Pinang Luar, tepatnya di dusunnya saya lupa, pokoknya di Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Kubu ya. Nah, eh ke depannya program-program di kajian pejuang zikir ini nggak sekedar belajar tajwid yang seperti kita ikuti saat ini, tapi masih banyak lagi tentunya. Jadi saya harapkan kepada para peserta hadirin yang sudah bergabung di dalam grup, mudah-mudahan bisa istiqomah nih, tetap di dalam grup, jangan sampai keluar. Insya Allah bakal banyak hal-hal bermanfaat yang akan kita bagikan.
Oke, itu saja dari saya. Saya sebagai MC, moderator, ya bisa disebut juga moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekhilafan sepanjang acara tadi. Jika ada kekeliruan dalam perkataan ataupun ya kesalahan dalam sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya, acara ini akan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah. Kepada Ustazah, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, abang kakak ayah bunda semuanya, agar lebih sempurna lagi, kita tutup saja langsung dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf abang kakak bunda apabila ada salah ucapan, itu yang salah dari saya sendiri dan yang benar dari Allah SWT. Unzur man qala wala tangzur liman qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.